Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Yang Kudus dari Allah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari ada seorang pemuda, seorang mahasiswa yang datang kepada saya untuk curhat, untuk men-sharingkan pengalamannya di kampus. Dia bercerita bahwa di kampusnya dia selalu dibully oleh teman-temannya. Teman-temannya mengatakan bahwa agama Katolik yang ia anut itu agama yang sesat. Karena di dalam iman Katolik juga secara umum di dalam iman Kristiani, orang Kristiani percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, 100% manusia tetapi juga 100% Allah. Dan pemuda ini di kampus sering dibully, sering dikomentari oleh teman-temannya bahwa agama Katolik itu agama yang sesat karena menganggap manusia sebagai Tuhan atau agama yang menuhankan manusia. Manusia yang bisa mati, manusia yang mati disalib dianggap sebagai Tuhan atau Allah. Dan pemuda ini menjadi resah, kemudian datang kepada saya dan memohon atau meminta kepada saya peneguhan dari permasalahannya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya di zaman sekarang ada orang yang heran dengan iman kita atau menganggap iman kita ini sebagai iman yang aneh. Kok manusia dituhankan, manusia kok dianggap sebagai Tuhan, manusia biasa kok dianggap sebagai Allah. Pada abad keempat yang lalu, jadi jauh ratusan tahun yang lalu, di abad keempat sudah muncul sebuah aliran sesat dari kalangan umat Kristiani yang juga sulit menerima doktrin atau dogma bahwa Yesus Kristus adalah 100% manusia, 100% Allah. Padahal banyak konsili sudah menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berubah wujud menjadi manusia. Saya kira penjelasan itu sangat cukup sederhana ya. Siapakah Yesus Kristus itu? Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tetapi ya rupanya mungkin kalau ada ungkapan bahwa menjadi orang pintar itu justru tidak enak itu. Mungkin ada benarnya juga ya. Jadi orang pintar itu sering apa yang sebenarnya mudah dibuat menjadi sulit, akhirnya bingung sendiri. Persis dengan orang-orang Arianisme ini. Jadi ada seorang imam di kota Alexandria di Mesir yang bernama Arius. Dia juga terus merasa bingung. Mengapa Yesus Kristus ini manusia biasa kok dianggap sebagai Allah, dianggap sebagai Tuhan. Padahal ajarannya sudah jelas. Yesus Kristus adalah Allah yang berubah wujud menjadi manusia. Dan itu bukan hal yang sulit bagi Tuhan, bagi Allah. Allah ingin berubah wujud menjadi apapun. Allah ingin berubah wujud menjadi apa saja. Bagi Allah itu bukan masalah. Bagi Allah itu bukan sebuah kesulitan. Dan 2000 tahun yang lalu Allah memang benar-benar berubah wujud menjadi manusia. Tetapi Imam Arius ini terus gelisah dengan ajaran ini dan kemudian dia dengan secara fatal membuat sebuah ajaran baru bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia biasa dan dia tidak memiliki kodrat ilahi. Dia bukan Allah,
dia bukan Tuhan. Tentu saja ajaran Arianisme ini akhirnya ditentang oleh gereja dan banyak bapak gereja yang kemudian berusaha memadamkan aliran Arianisme ini, dan sekarang aliran Arianisme ini sudah tidak ada lagi di kalangan umat Kristiani. Tetapi kebingungan ini masih ada di kalangan orang-orang bukan Kristiani, orang-orang non-Kristiani, ya, yang terus berkomentar tentang iman kita. Manusia kok dianggap Tuhan, manusia kok dianggap sebagai Allah. Ini iman yang tidak masuk akal. Ini iman yang tidak logis dan lain sebagainya. Dan ini pengalaman bagi gereja, ini adalah pengalaman klasik, ya, jadi bukan pengalaman yang baru. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang datang berkunjung ke kota Kapernaum, dan kemudian dia mengajar di sebuah rumah ibadat, dan kebetulan pada waktu itu di rumah ibadat itu ada orang yang sedang kerasukan roh jahat atau sedang kerasukan setan. Dan ketika orang yang sedang kerasukan setan ini melihat kedatangan Tuhan Yesus, ia pun segera berteriak. Ia berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di dalam Injil, ya setan saja, roh jahat saja percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah yang kudus dari Allah. Yesus Kristus adalah bagian dari Allah. Yesus Kristus adalah Allah. Gentarnya setan atau roh jahat ini ketika melihat kehadiran Tuhan Yesus dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah yang kudus dari Allah atau yang berasal dari Allah, terbukti dan sungguh nyata terbukti dalam kehidupan umat Kristiani. Dalam kehidupan umat Kristiani, kuasa untuk mengusir setan, ya, atau yang sering kita istilahkan sebagai eksorsisme, adalah sebuah tindakan atau sebuah aktivitas yang biasa bagi umat Kristiani. Banyak umat awam yang berpengalaman dalam tindakan pengusiran setan ini atau eksorsisme ini. Mereka bersharing kepada saya, "Romo, biasanya ketika saya membantu orang yang sedang kerasukan, orang yang sedang dikuasai oleh roh jahat itu, seringkali hanya dengan mengatakan kalimat dalam nama Yesus, itu roh jahat atau setan sudah pergi. Setan sudah lenyap dari diri seseorang. Hanya dengan mengatakan dalam nama Yesus." Oleh karena itu, kita bisa membayangkan betapa gentarnya roh jahat atau setan ketika mereka melihat kehadiran Tuhan Yesus di kota Kapernaum 2000 tahun yang lalu. Karena menurut Bapak Ibu yang kerap mengadakan eksorsisme ini, hanya dengan mendengar nama Yesus saja, setan dan roh jahat itu sudah lari tunggang langgang. Dan ini tidak lain berasal dari realitas bahwa Yesus Kristus adalah memang sungguh-sungguh Allah. Dia adalah bagian dari Allah, Allah yang menjadi manusia. Dia sungguh-sungguh Allah yang Maha Kuasa. Maka tidak heran kalau setan dan roh-roh jahat itu takut dan gentar kepadanya. Kiranya apa yang disampaikan
oleh mereka yang berpengalaman dalam pengusiran setan ini membuat kita semakin yakin akan kebenaran Injil bahwa Yesus Kristus memang sungguh-sungguh adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi dan yang berkuasa juga atas setan-setan dan roh jahat sehingga mereka pun takut dan gentar kepadanya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tidak perlu ragu lagi, tidak perlu sanksi lagi bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan tentu semua setan dan roh jahat takut kepadanya. Semoga dengan mengimani Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang berkuasa atas langit dan bumi, kita semua boleh dijauhkan dari serangan dan bujuk rayu setan yang menyengsarakan, yang ternyata mereka tunduk dan takluk kepada Kristus Sang Allah Putra. Tuhan memberkati.